waktu Ibu mendatangi sel tahanan Polres Nagekeo? Ya, jadi baik, ketika kami ke sel tahanan Polres yang dititipkan di tahanan Polsek, ketika kami meminta izin untuk bertemu dengan adik-adik kami di dalam, itu selalu tidak dikasih izin dengan berbagai alasan. Itu sempat beberapa kali, tetapi karena kami merasa bahwa kami mendengar bahwa mereka di dalam itu tersiksa, jadi kami memberanikan diri, termasuk saya dan mama saya Ina. Kami itu beranikan diri saja ketika kami membawa makan. Kami melihat ada celah untuk kami bisa sampai ke depan sel, kami untuk beranikan diri sampai ke depan sel. Ketika kami memberanikan diri itu untuk masuk sampai di depan sel, itu kami mendapati itu adik saya, itu namanya Yos dengan Yoman. Matanya itu di dalam itu masih darahnya itu masih menggumpal, itu masih menggumpal. Lalu saya menanyakan bagaimana keadaan mereka. Mereka hanya menyampaikan bahwa kami disiksa. Lalu mereka hanya meminta bahwa menitip pesan mengirimkan minyak obat, itu berupa minyak obat gosok GPU, lalu nonamas dengan selimut. Itu beberapa kali, itu sampai ada yang mengatakan bahwa kalian itu tuh berani masuk, berani terobos ke dalam sel tanpa minta izin. Itu pun kami tidak peduli mau seperti apa ya. Lalu ada yang mengatakan bahwa ini kalian nih berani sekali untuk ini terobos masuk tanpa izin. Kami berani jawab, kami bilang, Pak, kami berani terobos masuk karena kalian tidak mengizinkan kami untuk melihat kondisinya mereka. Lalu ketika kami melihat kondisinya mereka, ternyata kondisinya mereka itu sangat prihatin sekali. Dimana setelah 1 bulan mereka di dalam tahanan, itu kami baru berani untuk mengeluarkan adik kami Dodi dengan Yoman, dengan alasan bahwa Yoman itu rusuknya itu menonjol keluar, rusuk bagian kiri itu menonjol keluar lalu memerah. Setelah itu kami meminta ke kepala tahanan Polsek bahwa biar kami yang menanggung ingin meminta izin agar adik kami ini dibawa ke puskesmas untuk diobati karena adik kami Dodi itu mengalami kemaluannya itu memerah. Setelah waktu itu saya datang pertama, kata kepala tahanan bilang, Ibu tunggu sampai jam 11, perawat tahanan nanti tiba. Saya bilang, oh ya baik Pak, saya tunggu sampai jam 11. Setelah lama menunggu, tiba-tiba mama mereka ini, ada beberapa mama datang karena mungkin mereka menunggu terlalu lama dengan sudah mendengar kondisi anak di dalam seperti apa. Ya sudah, akhirnya kami pun ada 5 orang mama. Mama Ina ini menangis karena mendengar bahwa Dodi di dalam ini kemaluannya bengkak. Setelah menangis hampir lama, kami negosiasi lama, akhirnya kami bilang, kami beranikan diri Pak, tolong bawa mereka ke puskesmas karena kasihan sudah 1 bulan tidak ada penanganan. Akhirnya tunggu sekitar 1 jam lebih lah, waktu itu dalam kondisi hujan. Lalu mereka kepala tahanan ini bertanya kepada Yoman, Yoman, rusukmu itu kenapa? Lalu mereka semua spontan menjawab bahwa kami dipukul di dalam tahanan ini. Dipukul oleh siapa? Dipukul oleh oknum polisi, tapi mereka tidak menyebutkan siapa. Akhirnya setelah ditanya seperti itu, kepala tahanan Polsek ini foto rusuknya Yoman, entah fotonya untuk dijadikan apa kami tidak tahu. Lalu akhirnya Yoman dan Dodi ini dibawa ke puskesmas yang di Lapes ini, diberi obat. Lalu ketika kami meminta untuk visum, jawaban dari pihak Polres tidak bisa divisum. Lalu kami meminta untuk katanya disuntik. Akhirnya mereka bilang itu semua tergantung dari pemeriksaan dokter. Ketika kami
berkonsultasi dengan dokter bagaimana keadaan Yoman, rusuknya Yoman dan Dodi itu. Mereka menjelaskan bahwa tidak apa-apa, mereka itu hanya kena benturan, nanti juga akan sembuh. Lalu mereka diberikan obat, mereka kembali ke tahanan polsek. Akhirnya kami berkoordinasi lagi dengan kepala tahanan agar bisa urut rusuknya Yoman.